sosok hitam itu yang ada di dapur ada di belakang aku pas kita lagi foto-foto sama Bu Winda. Hai Sobat Shopee, kembali lagi bersama gue Vilo Sebastian di konten Suara Malam eksklusif Shopee Indonesia. Kali ini gue akan kembali mengajak seorang tamu untuk membagikan pengalaman horor yang dia alami. Sembari kami berbincang, gue juga akan mencoba mencari tahu tentang apa yang dialami saat itu. Akan gue telepon sekarang. Halo. Halo, selamat malam dengan Karamel Lovarina. Iya, ini dengan saya sendiri. Hai Karamel, sorry sebelumnya, lebih baik gue manggil dengan apa ya? Panggil aja Aili. Oke, Aili. Aili, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung di konten Suara Malam bersama dengan gue. Iya. Jadi gue dan teman-teman tim sudah ngebaca email dari lu. Terus menurut gue cerita lu menarik banget buat dibagikan ke para penonton, Sobat Shopee juga, yang penasaran sebenarnya apa yang lu alami gitu. Bisa lu ceritakan ulang nggak dari awal, Aili? Oke. Jadi sebulan sebelum dimulai KKN itu ada 3 orang perwakilan kelompok aku survei ke desanya supaya mudah gitu menentukan program kerja, terus nyari kontrakan juga gitu buat jadi posko. Jadi lu waktu itu lagi program apa tadi, KKN? Iya. Oke. Terus. Nah terus di sana tuh ada aja namanya Ibu Winda yang emang biasanya diain kontrakan buat anak-anak yang lagi KKN gitu. Oke. 13 Januari, H-1 KKN, kami bawa koper-koper berisi pakaian ke kontrakan itu. Jadi tujuannya itu supaya enggak repot gitu, nanti tinggal bawa buku atau apalah gitu. Sisanya, kata Bu Windanya nggak apa-apa, ada saya sama anak saya yang bakal ngejaga barang-barangnya. Nah, pas nyampe di kontrakan itu, milih kamar. Menurut saya kontrakan itu oke lah, nyaman. Tapi ada satu tempat nih yang bikin nggak enak. Apa dapur. itu? Dapur? Dapurnya. Kenapa dapurnya? Dapurnya itu kotor, gelap, lembab, padahal lampunya udah diganti gitu. Oke. Nah, jadi dari dapur itu pintu masuk. Di kanan ada tempat cuci piring, maju sedikit ada tempat kompor, agak jauh di seberang pintu masuk ada lemari alat makan. Nah, tempat di belakang lemari alat makan ini kayak semacam tempat menyimpan perabotan gitu, ya mungkin jadi gudangnya. Di situ gelap, serem pokoknya, seolah kayak ada yang menghuni di situ. Oke. Saya memberanikan diri buat motret dapurnya dari pintu masuk. Nah, pas neken tombol buat ngambil foto, saya gimana ya, tersentak kaget gitu. Nggak tahu, kayak ada yang tiba-tiba muncul. Saya nggak ngeliat, cuma beda aja gitu rasanya. Lu merasa ada yang hadir di saat lu nyoba untuk motret tempat itu? Iya. Oke. Nah, saya mikirnya, ini parno atau udahlah, pokoknya saya langsung lari aja dari ngejauh dari dapur. Nah, pas 14 Januari, hari pertama KKN, hari pertama tidur di kontrakan itu, malamnya mimpi gitu. Saya ada di satu ruangan, nggak tahu ruangan tengah, nggak tahu apa, samar aja gitu. Nah, di ujung ruangan itu saya lihat ada sosok Mbak Kun ngebelakangin saya posisinya. Tapi lu nggak kenal ruangan itu di mana? Enggak, aduh jadi ingat kayak Insidious. Oke, jadi tiba-tiba lu di sebuah ruangan, tempatnya lu bisa gambarin nggak mungkin perabotnya atau suasana atau warnanya? Gimana ya, kayak ubin kontrakan aja gitu, warna putih. Jadi itu di ruang tengah kontrakan lu tinggal atau bukan? Ya kayaknya itu sih ruangan tengah kontrakan itu, cuma nggak jelas gitu, di pinggir-pinggirnya nggak tahu apa.
Oke, menarik. Lanjut. Setelah itu gimana? Lu ngelihat ada sosok Mbak Kun habis itu? Seolah kayak menyadari kehadiran saya, si Mbak Kun itu ngedeket cepet banget gitu. Otomatis kan saya nutupin wajah dengan kedua tangan saya gitu, gak mau ngelihat sosoknya kayak gimana, nggak sanggup gitu. Nah, tapi sosok Mbak Kun itu kayak berusaha ngejauhin tangan saya dari wajah saya, kayak maksa buat ngelihat dia gitu. Oke. Pokoknya takut banget gitu. Nah, untungnya mimpi buruk itu berakhir gitu karena ada teman saya yang keburu ngebangunin. Berarti temen lu ngeliat sesuatu terjadi ke lu dong? Maksudnya kayak entah lu ngigau kah atau apa? Enggak nanya lebih lanjut sih. Karena cuma ya tiba-tiba bangunin aja gitu. Iseng bangunin lu aja gitu lagi tidur, gue sih kesel sih. Udah pagi loh, gitu. Udah pagi. Oke. Udah waktunya ya siap-siap beres-beres gitu. Oke, lanjut. Seminggu kemudian bakal diadain program Lokakarya Desa nih. Nah, saya itu sebagai sekretaris ya tentunya harus bikin surat undangan buat disebar besok lusa. Suratnya udah beres, di print sekitar 10 lembar lah. Nah, ketua kelompok itu meriksa suratnya. Ada yang salah ketik, kepaksa deh memperbaiki, terus print ulang. Padahal pengen banget istirahat, tapi udahlah, biar beres aja gitu. Saat itu 7 orang lagi belanja ke daerah yang perkotaan gitu buat bahan-bahan lokakarya. 1 izin pulang sakit katanya. Terus ketua kelompok sama 3 orang lainnya sore itu mau ke SD buat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan sama proker besok. Saya diajak gitu, tapi saya nolak, alasannya pengen surat-surat ini mau cepat beres. Jadi saya sendirian di ruang tengah kontrakan, mendung, sepi itu suasananya. Dan saat itu juga saya nyesel nggak ikut. Kenapa nyesel nggak ikut? Ngerasa nggak enak, kayak ada yang ngawasin dari arah ruang tamu. Jadi ruang tamu sama ruang tengah di kontrakan itu jadi satu gitu. Terus yang ngawasin saya itu kayak mendekat, naik ke atas kursi di sebelah kanan belakang saya. Dari mana kamu tahu dia ngedekat terus naik ke kursi di belakang lu? Maksudnya apa yang lu rasain gitu sampai lu berpikir seperti itu? Gimana, merinding, terus gimana ya, kayak ada kayak suara derit kursi gitu. Oke. Lanjut. Nah, kalaupun disebut cuma rasa takut saya, masa iya gitu, saya ngerasa bener-bener gak sendirian di situ. Saya komat kamit baca doa, nggak berani ngelihat kemanapun selain ke arah laptop. Udah deg-degan. Kemudian suasana jadi hening. Berarti ngefek tuh? Saya bisa menghela. Ngefek tuh? Berarti habis berdoa ngefek tuh? Makanya jadi lebih hening? Iya, kayaknya. Nah, itu menghela napas lega lah gitu. Tapi nggak lama dari situ, saya ngerasa ada yang lewat cepat di belakang saya. Nah, karena nggak tahan sama suasananya, saya cepat-cepat lari keluar dari posko, diem di warung sebelah sambil nunggu teman-teman pulang. Nggak berani masuk ke posko. Posko tuh maksudnya kontrakan itu? Oke. Nah, terus saya juga nyeritain ke Rifki, teman yang punya indera keenam. Nah, katanya itu terjadi karena saya lagi satu frekuensi sama mereka. Nah, saya nggak paham gitu maksudnya itu apa. Nggak nanya lebih lanjut sih. Pas 13 Februari 2019, nggak kerasa besok tuh hari terakhir KKN gitu. Pas ngelaksanain acara perpisahan, udah beresnya, foto bareng aja sama Bu Winda di ruang tengah kontrakan. Nah, 14 Februari itu udah pulang aja ke rumah masing-masing. Ya biasalah, belum ada share fotonya di grup chat. Nah, Lia ini chat secara pribadi ke saya, Li, tahu nggak, kata temen aku nih yang bisa ngelihat mereka, sosok hitam itu yang ada di dapur, ada di belakang aku pas kita lagi foto-foto sama Bu Winda. Terus saya cerita nih ke temen pengalaman KKN saya. Temen aku tuh namanya Mei. Pas dia datang ke rumah, sama kayak Rifki nih, dia juga punya indera keenam. Terus aku nunjukin foto yang diambil di tanggal 13 Januari, yang foto dapur itu yang blur. Nah, Mei, aku kayak tersentak kaget gitu pas foto dapurnya, soalnya kayak ada yang tiba-tiba muncul gitu, tapi aku gak ngeliat, makanya hasil foto dapurnya blur gitu.
aku ngejelasin ke dia. Terus Mei ngeliat foto itu sebentar, terus nunjuk ke bagian pinggir lemari alat makan, ngomong gini, iyalah mau nggak kaget gimana orang kamu motretnya pas sosok itu melongok dari balik lemari alat makan. Aduh, langsung merinding di situ. Jadi bener dong pas moto di situ. Tapi setelah segitu sih ceritanya. Setelah itu nggak ada gangguan lagi, pulang semua aman. Aman sih. Bagus, syukurlah. bagus. Kalau gue mau narik kesimpulan, tapi sebelum itu gue mau nanya, di mimpi pertama lu itu yang lu lihat ada Mbak Kun, kan lu ada bilang ke gue kalau suasananya itu kayak di ruang tengah kontrakan itu ya? Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip barangnya, posisinya, cuma agak nggak jelas, betul? Iya. Ada, lu masih inget nggak itu warna yang lu lihat masih sesuai dengan ruang tengah atau agak-agak gelap atau agak blur atau gimana? Blur, gelap. Itu makanya jadi inget Insidious gitu. Oke. Dan lu masih ingat setiap detail yang terjadi di satu mimpi itu? Iya, saya masih ingat sih. Oke. Jadi kalau menurut gua memang yang lu alami memang kayak di Insidious, tapi sebenarnya itu nggak berbahaya, kayaknya memang nggak sengaja aja. Kayaknya temen lu yang namanya Rifki itu ada benernya. Lu nggak sengaja sinkron sama makhluk yang ada di sana. Jadi makhluk-makhluk seperti itu sebelum mengganggu mereka milih mana yang paling berpotensi untuk diganggu. Mana yang paling berpotensi akan melihat dan mendengar mereka, dan mana yang paling berpotensi setelah diganggu akan merespon dengan rasa takut. Alasannya adalah karena mereka yang negatif makan perasaan takut, bingung, dan lain sebagainya. Dan ketika lu nggak sengaja sinkron sama dia, memungkinkan ketika seorang manusia awam itu tidur lalu terseret ke dunia sebelah. Jadi lu nggak sengaja mampir ke dunia mereka gitu, yang kayak di Insidious tadi, dan tertolong dengan keberadaan temen lu yang manggil lu. Yang dimana yang gue tahu adalah itu yang mereka lakukan. Ketika ada yang negatif di dunia sebelah, dia sadar lu masih hidup, dia lihat badan lu di kamar lu, dia akan nyoba untuk nakut-nakutin lu sebisa mungkin supaya lu menjadi suplai makanan bagi mereka. Jadi kasarnya lu zong aja di kontrakan itu. Memang dari awal ada penghuni di kontrakan itu. Cuma balik lagi yang lu bilang, kok teman-teman lu pada nggak tahu gitu, teman-teman lu nggak merasakan apa yang lu rasain, ngelihat apa yang lu alami pada saat lu di dapur. Karena dari awal yang menjadi targetnya adalah lu, bukan mereka. Jadi kayak ketika mereka ketangkep di foto, anggaplah ya, mereka tuh sebenarnya nggak bermaksud mengganggu dan muncul di foto. Ini yang sempat banyak yang orang yang salah paham gitu. Misalnya ada makhluk yang muncul di foto, atau dia sengaja, anggaplah di fotonya nggak kelihatan, tapi temen lu ada yang bisa ngelihat, bener dong? Itu memang dari awal karena itu tempat dia, kalian aja yang kebetulan foto di depan tempat dia. Gitu. Iya, kayak lu tuh tamu di situ. Dan bagusnya adalah karena kalian nggak mengusik ketenangan mereka, ya nggak terjadi hal buruk. Mungkin kayak kesurupan, teror, dan lain sebagainya. Memang ya dia gangguin lu karena dia ngerasa lu bisa jadi makanan buat dia. Energi, rasa takut itu. Jadi mungkin karena udah nunjukin takut duluan gitu jadi. Iya, di malam, di mimpi awal-awal lu baru tinggal lagi. Makanya ketika lu lagi sendiri, gangguan itu akan lebih gampang muncul ketika lu lagi sendiri, karena mereka nggak perlu menggunakan energi yang besar. Jadi di saat lu menghindar dari teman-teman lu untuk pulang ke rumah sendiri, ke kontrakan sendiri, dia itu merasa itu adalah momen paling tepat untuk ngegangguin lu, untuk bikin lu takut gitu, Aili. Tapi di keluarga lu ada yang sensitif gitu nggak? Kalau dilihat-lihat sih ayah sendiri. Oh, oke. Soalnya ayah pernah ngalamin mati suri. Kalau boleh tahu lu asal mana? Garut. Berapa bersaudara? Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Iya. Kalau yang gue tahu ya Aili ya, perempuan itu ada masa-masanya di mana mereka menjadi sensitif dengan hal-hal semacam itu. Jadi kayak itu. Kayak mungkin kayak misalnya ada orang yang bilang perempuan itu terlahir dengan main perasaan, sedangkan pria itu lebih cuek. Nah, faktanya adalah kata perasaan ini yang ngebuat lu akhirnya bisa nge-reach perasaan mereka. Makhluk-makhluk semacam itu energi dan perasaan tanpa wadah, tanpa fisik, tanpa tubuh. Jadi ketika kalian lagi sensitif, mungkin ya ketika lu diganggu atau lu lagi ngapain terus lu ngerasa ada yang ngeliatin, pasti kalian kadang berpikir dalam hati, kok rasanya kayak ada yang lihat ya? Apa cuma perasaan gua? Nah justru itu
Justru itu berarti bener, karena lu merasakan perasaan itu. Jadi sebenarnya menurut gue itu hal yang normal terjadi sesekali ya. Tapi kalau udah terjadi berkali-kali, gangguannya sama, itu udah lain cerita. Dan menurut gue cerita lu cukup menarik. Oke, terima kasih Ali sudah meluangkan waktu untuk membagikan cerita lu yang menurut gue lumayan serem. Ke penonton gue, ada Sobat Shopee di sini. Semoga bisa menghibur dan menginformasi lu ya Aili. Iya, terima kasih juga Ko Vilo untuk udah dengerin ceritanya saya, terus ngejelasin hal-hal yang saya kurang ngerti juga gitu. Oke, makasih Aili. Dan itu dia konten Suara Malam kali ini bersama dengan Aili yang menceritakan pengalamannya tentang aktivitas KKN yang dialami dengan teman-temannya. Jadi kalau gue udah dengar ceritanya, menurut gue ini cukup menarik ya. Banyak banget orang-orang yang punya cerita soal ketindihan, atau mungkin sebutan lainnya ketindisan. Ketika orang yang sedang tidur, gak bisa bergerak, mulai melihat yang aneh-aneh, mendengar suara yang membuatnya tidak nyaman. Apa yang dialami Ali itu tahap lanjutnya dari ketindihan, yaitu lepas dari badan. Biasanya orang yang ngalamin ini memang entah kondisi tubuhnya lagi nggak fit, atau mungkin dia sensitif, atau sedang tidak sengaja tersinkronisasi dengan makhluk yang ada di wilayah itu. Dan gua rasa itu aja konten Suara Malam kali ini. Semoga Sobat Shopee bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel Shopee Indonesia, nyalakan loncengnya. Tunggu konten-konten menarik berikutnya. Gue Filos Bastian, pamit undur diri. Terima kasih.